Zarathustra, seorang tokoh besar dalam salah satu agama yang terkenal. Ia adalah sosok pendiri sebuah ajaran yang dikenal sebagai Zoroastrianisme. Kisah hidupnya dikupas dengan tajam dalam bab ini, mulai dari kelahirannya yang agung hingga perjalanan sucinya mendirikan sebuah ajaran baru yang terangkum dalam buku sejarah dunia yang disembunyikan. Di tengah musim salju yang berat, wabah penyakit menyerang. Sebuah gosip melanda komunitas pertanian kecil yang salah satu penduduknya adalah seorang perempuan muda yang dituduh sebagai seorang penyihir. Masyarakat setempat mengatakan bahwa badai dan wabah yang mereka alami terjadi karena perempuan muda itu, yang konon katanya adalah ibu dari Zarathustra. Pada bulan kelima kehamilannya, sang perempuan muda mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya tersebut, ia melihat awan-awan yang sangat besar dan muncul naga dari dalam awan tersebut. Kawanan serigala dan ular-ular mencoba merampas sang bayi dari perutnya. Namun ketika monster itu mendekat, sang bayi berbicara dari dalam perut untuk menenangkan ibunya. Si ibu melihat sebuah piramida cahaya turun dari langit. Dari piramida itu keluar seorang anak laki-laki yang memegang sebuah tongkat pada tangan kirinya dan sebuah gulungan pada tangan kanannya. Matanya menyorotkan api sejati, dan namanya adalah Zarathustra. Berdasarkan yang ditulis oleh Jonathan, dikatakan bahwa ada perbedaan aliran pemikiran tentang tanggal kemunculan Zarathustra. Beberapa penulis dari dunia kuno mengatakan bahwa Zarathustra muncul kira-kira tahun 5000 sebelum Masehi. Sementara pendapat yang lain seperti Plutarch mengatakan bahwa Zarathustra lahir pada tahun 600 sebelum Masehi. Lagi-lagi di sini Jonathan mengatakan sebuah rahasia yang cukup ambigu. Dia mengatakan bahwa perbedaan tersebut disebabkan karena ada lebih dari satu Zarathustra. Lalu Zarathustra yang mana yang dibahas oleh Jonathan Black pada bagian ini? Zarathustra sebagaimana yang dikisahkan dalam buku ini telah melalui perjalanan hidup yang tidak mudah. Sejak masih bayi, Zarathustra berulang kali mengalami upaya pembunuhan. Salah satu upaya pembunuhan yang dialami oleh Zarathustra saat masih bayi adalah ketika raja yang merupakan budak dari perkumpulan penyihir dibujuk untuk membunuh Zarathustra. Kemudian akibat dari bujukan tersebut, sang raja mendatangi ibu Zarathustra dan melihat Zarathustra kecil sedang berada di ayunan sendirian. Kemudian raja berniat menikam bayi tersebut. Namun, sebuah keanehan terjadi. Ketika raja mengangkat tangannya, tiba-tiba tangannya menjadi lumpuh, dan upaya pembunuhan tersebut gagal. Dalam kisah yang dituliskan pada buku ini, ada bagian dari perjalanan hidup Zarathustra yang tidak diungkapkan, yaitu ketika Zarathustra menjalani pengasingan. Dalam paragraf berikutnya, tiba-tiba dikisahkan tentang Zarathustra yang kembali dari pengasingan. Pada bagian ini dikatakan bahwa setelah bertahun-tahun dalam pengasingan, Zarathustra muda merasa harus kembali ke Iran. Akan tetapi, ketika ia tiba di perbatasan, Zarathustra mendapat sebuah visi, di mana seekor makhluk besar raksasa bersinar datang mendekatinya dan berkata, Zarathustra harus menapaki 90 anak tangga menuju roh raksasa ke-9. Ketika roh itu melayang di atas lantai batu, membawa Zarathustra ke sebuah tempat terbuka di balik bebatuan dan pepohonan. Di sana berkeliling 6 roh yang melayang-layang di atas tanah. Roh-roh tersebut kemudian berpaling untuk menyambut Zarathustra dan mengundangnya untuk meninggalkan jasad fisiknya untuk sementara, supaya bisa bergabung dengan roh-roh tersebut. Setelah itu, Zarathustra kemudian dipersiapkan untuk beberapa misi. Adapun misi yang diberikan kepada Zarathustra yaitu pertama, bahwa ia harus melewati api tanpa terbakar. Kedua roh tersebut menuangkan lilihan timah ke atas dada Zarathustra. Akan tetapi Zarathustra mampu menahan kesakitan dengan diam dan memberikan kembali cairan timah panas tersebut kepada roh-roh. Kemudian yang ketiga, roh-roh yang ditemui Zarathustra tersebut membelah dada Zarathustra dan memperlihatkan rahasia organ dalam tubuhnya
Setelah itu dadanya ditutup kembali. Setelah kembali dari pertemuan dengan roh agung tersebut, Zarathustra kembali ke tanah kelahirannya dan bertemu dengan raja yang saat ini sudah berbeda dengan raja sebelumnya. Akan tetapi meskipun rajanya sudah berbeda, raja ini masih berada di bawah pengaruh dari penyihir-penyihir jahat yang mencoba mencelakai Zarathustra. Pada masa ini, Zarathustra menjalani kehidupannya dengan berjuang melawan kekuatan jahat para penyihir. Lawan dari Zarathustra tidak hanya para penyihir, melainkan iblis-iblis jahat yang memang sejak sebelum kelahiran Zarathustra telah mengetahui bahwa pada suatu saat nanti akan turun sosok hebat dalam wujud manusia yang akan menjadi musuh para iblis. Sosok yang dimaksud tersebut adalah Zarathustra. Jika kekuatan-kekuatan jahat terus mengejar dan berperang melawan Zarathustra, ia memimpin para pengikutnya untuk bersembunyi di dalam gua di tengah hutan. Zarathustra memberikan berbagai kemampuan spiritual agar mampu berperang dengan baik melawan Ahriman atau Asura, yaitu iblis yang dikenal dalam ajaran yang dibawa oleh Zarathustra tersebut. Pelajaran spiritual yang diberikan oleh Zarathustra bukanlah pengajaran dengan cara yang biasa saja, melainkan pengajaran tersebut disertai dengan ujian yang mengerikan. Untuk membangkitkan kekuatan dan keberanian para pengikutnya, Zarathustra pernah berkata, "Kekuatan jahat selalu mengancam untuk menghancurkan Zarathustra." Hingga pada akhirnya, dalam buku ini dikatakan bahwa Zarathustra terbunuh di altarnya sendiri pada usia 77 tahun. Itulah sejarah singkat dari perjalanan hidup Zarathustra. Pembahasan dalam video ini hanyalah sebuah ringkasan. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh, kami menyarankan untuk membaca bukunya langsung. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Salam universal.